Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manahana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an nastami'a fi hadzal makan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sallallahu alaihi Sayyidina wasallam. Muhammad. Alhamdulillah pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang besar sehingga kita bisa berjumpa dalam program Ibroh, belajar dari kisah orang lain. Salawat dan salam kita curahkan pada makhluk istimewa yang ada di muka bumi ini, salah seorang muda yang harusnya bisa menjadi idola pemuda-pemuda yang ada di dunia ini, salah seorang bapak yang sayang sama istrinya, yang juga harusnya bisa menjadi idola bapak-bapak di seluruh dunia ini. Salah seorang kakek yang sayang sama cucu-cucunya yang juga harusnya bisa menjadi contoh kakek-kakek di seluruh dunia ini. Salah seorang panglima perang juga salah seorang pendidik yang harusnya bisa menjadi contoh panglima perang pendidik maupun yang ada di dunia ini. Beliau adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Sallallahu alaihi Wasallam. wasallam. Nah, sahabat-sahabat Indonesia tanpa pacaran, alhamdulillah pada hari ini kita mendapatkan kesempatan yang spesial ya. Saya mengenal beliau dari film Ayat-Ayat Cinta ketika saat itu saya masih menjadi ketua Rohis di SMA Negeri 2 Kendari, dulu belum ke Jogja. Dan ternyata pada hari ini alhamdulillah walaupun melalui aplikasi Zoom ya jarak jauh, tetapi alhamdulillah kita bisa bertatap muka dan inilah berkah adanya pandemi. Dengan adanya pandemi ini alhamdulillah kita bisa menemukan cara untuk bisa berkomunikasi jarak jauh dengan orang-orang yang ada di luar sana yang barangkali selama ini sulit kita temukan dan juga mungkin dari segi waktu ya sulit kita cocokkan. Alhamdulillah dengan adanya pandemi ini kita ada berkah sehingga kita bisa berbagi. Oke, beliau adalah Mas Fedi Nuril, ya betul ya nama panggilannya Betul, ya. betul, betul. Karena nama aslinya mungkin Fedrian Nuril ya. Fedrian Nur, nama KTP-nya Fedrian Nuril. Oh iya betul ya, ya Hmm. Mas Fedi Nuril ya, saya panggil saja Mas Fedi. Ya beliau Ya, backgroundnya seorang musisi dan pernah menjadi model dan aktor Indonesia, alhamdulillah. Nah, kita berbicara sebagaimana teman-teman yang mungkin juga barangkali sudah tahu ternyata ada hal yang unik dari beliau ini di antara mungkin yang selama ini kita kenal orang menikah itu melalui pacaran, ternyata Mas Fedi Nuril itu menikah dengan proses selama ini bertanya, kalau nggak pacaran nanti gimana dong saya menemukan jodohku. Nah ternyata Mas Fedi Nuril ini ternyata berhasil menemukan jodohnya dan kita akan menggali lebih dalam bagaimana Mas Fedi Nuril ini bisa menemukan jodohnya hingga sekarang kalau nggak salah punya anak dua atau berapa ya? dua. Dua, Alhamdulillah dua. alhamdulillah, Yang Masya kedua baru Allah. aja lahir. Masya Allah, selamat ya. Oke, Terima kasih. baik ya, Mas Fedi. Ya, sebelumnya nih, ya pertanyaan yang sangat sederhana dulu, Mas Fedi. Kenapa Ya, memilih ta'aruf dibandingkan dengan pacaran? Apa yang lebih unik menurutnya Mas Fedi gitu? oke. Awalnya itu memang dulu kalau ada ketertarikan itu memang ngajak pacaran. Nah, dan biasanya memang dimulai dengan kamu mau nggak jadi pacar saya gitu kan. Iya Nah, betul. terus berjalannya waktu saat merasa udah waktunya mencari istri, merasa sudah punya cukup pengalaman, sudah punya cukup ilmu. Nah, itu saya merasa waktu pacaran itu walaupun dengan orang yang berbeda dan punya karakter yang berbeda, tapi ada satu pola yang seragam yang dirasakan waktu itu. Yang hubungannya tuh kurang enak. Salah satunya karena pekerjaanku itu banyak sekali berkeliling ya, keluar kota, dan kalau keluar kota itu juga nggak bisa dibilang sebentar, dan biasanya karena terpisah gitu, jadi yang awalnya
kangen, lama-lama malah jadi berantem. Gitu. Nah, jadi mungkin bisa dibilang background pekerjaan tuh juga mempengaruhi gitu. Nah, saya pikir kalau misalnya saya sangat menyukai acting ya. Jadi untuk meninggalkan acting supaya bisa diam di satu kota tuh kayaknya berat sekali. Berarti kan kalau saya mau nyari pasangan itu yang bisa menerima pekerjaan saya seperti apa. Tapi kalau misalnya dalam konteks pacaran, itu akan terulang-ulang lagi karena ya hanya sekedar pacaran gitu. Tapi kalau sudah menikah dan jadi suami istri, walaupun saya syuting sampai pagi atau sampai malam, pulangnya tentu ketemu lagi gitu. Dan biasanya saya kalau syuting ke luar kota atau luar negeri, itu istri sama anak saya selalu saya bawa. Gitu, saya ajak. Gitu. Nah, jadi begitu sambil mikir bagaimana ya cara mencari istri yang tepat gitu. Tiba-tiba saya kayak dapat kepikiran loh, saya kan waktu syuting Ayat Cinta belajar soal ta'aruf. Jadi ya untuk kepentingan filmnya mempelajari ta'aruf, kenapa nggak saya coba cara itu? Ya mungkin memang ada keuntungannya bagaimana orang menikah melalui proses ta'aruf. Ya udah, saya menguatkan hati, kalau saya ketemu seseorang yang saya tertarik, saya akan ngajak dia ta'aruf. Tuh. Nah akhirnya saya bertemu dengan yang istri saya, dan pertemuan keberapa saya merasa memang tertarik. Saya minta izin sama ibu saya mau mengajak seseorang ta'aruf. Yang paling lucu itu reaksi ibu saya, ta'aruf? Kayak si Fahri. Iya. Betul. Terus ibu saya nanya, Mama lupa ta'aruf itu sebenarnya gimana sih gitu. Ya saya jelaskan semampunya. Karena kalau di film itu kan di film Ayat Cinta banyak yang bisa dibilang saat itu sulit menerima, kok mau menikah cepat sekali baru ketemu, Aisyahnya buka cadar, Fahri tertarik. Iya betul. Besoknya langsung adegan pernikahan gitu. Kalau ya di film kan kita nggak bisa panjang-panjang ya gitu. Nah, jadi di kepala ibu saya ternyata juga seperti itu. Hah? Maksudnya kamu udah kenal banget, emang mau kapan nikahnya gitu? Ya saya jelasin kalau ta'aruf itu bisa dibilang waktunya tuh tidak ada batasan, tapi memang jangan lama-lama gitu kan. Saya jelasin, jadi yang penting waktu yang ada itu dipergunakan untuk benar-benar saling mengenali itu, yaitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang penting dalam membina rumah tangga. Dan kalau memang waktunya dalam sebentar itu informasi didapat sudah cukup, ya udah langsung menikah gitu. Terus ibu saya mengizinkan, dan saya juga bilang ke istri saya, coba kamu juga tanya ke ayah sama ibu kamu bagaimana mereka kira-kira. Dan akhirnya begitu dapat izin dari kedua orang tua kami, ya saya benar-benar langsung, kalau bertemu itu pertanyaannya udah bukan pertanyaan basa-basi lagi gitu. Kalau kita berumah tangga, kamu maunya konsepnya seperti apa? Nah, salah satu pertanyaan yang terpenting yang saya tanyain ke istri saya bilang saya ini seniman yang idealis. Saya itu memilih-milih film yang saya ambil. Dan karena saya udah menjalankan seperti itu, bisa dibilang fans saya itu ya, kalau film saya rilis, itu mereka berharap yang berkualitas gitu. Nah itu jadi sudah seperti janji saya ke mereka. Saya nggak sembarangan, saya pilih. Nah, tapi bisa dibilang mungkin secara pendapatan tidak sebanyak itu, karena mungkin kalau saya mau ambil semua tawaran yang masuk, mungkin bisa dibilang pendapatannya besar. Tapi karena saya pilih-pilih, ya tidak sebesar itu. Nah, apakah kamu siap menjalani hidup rumah tangga dengan saya yang dengan idealisme seperti itu? Atau kalau bisa, ya namanya juga sudah menikah, nanti mau punya anak, jangan terlalu milih-milih lah gitu.
Nah, itu penting sekali buat saya ya. Jadi Betul. biar nggak ngomong di belakangan. Kalau memang istri saya nggak srek dengan seperti itu, jujur di depan aja. Gitu deh. Saya tidak akan memaksa. Nah, alhamdulillah jawabannya, istri saya juga mau saya tuh pilih-pilih supaya memang track record kamu tetap terjaga. Fans tetap mau datang ke bioskop, bela-belain nonton film kamu karena kamu menjanjikan kualitas buat mereka gitu. Nah, itu udah sangat, wah ini dia ini yang, dan kadang kita bisa lihat jawaban yang mikirnya lama atau Betul. jawaban pura-pura, tapi saya bisa lihat jawabannya itu tulus gitu. Mungkin saya aja yang bisa melihat saat itu, cuma saya merasakan jawaban dia tulus. Oke, buat saya itu sudah terjawab. Dan kedua itu saya pertanyaan yang penting juga, saya nanya apakah kamu siap untuk belajar bareng? Saya punya kajian yang menurut saya alangkah baiknya kalau kita berdua memang belajar di tempat yang sama. Kenapa? Karena ya bisa dilihat kan di Indonesia Islam pun juga ada NU, ada Muhammadiyah. Jadi Betul. dan masing-masing punya perbedaan gitu. Betul. Nah, kalau bisa bernaung di satu tempat yang sama, menurut saya sih itu lebih baik menurut Betul. saya gitu. Nah, terus sebelum jawab, saya coba ajak dulu ke tempat pengajian itu, coba kamu dengarkan, kamu rasakan apakah kamu serap, dan kalau enggak, kamu harus jujur bilang, kalau iya juga alhamdulillah, dan begitu saya ajak, dia sudah mendengarkan, dia merasa juga cocok. Nah, itu hal terpenting dua yang buat saya sangat penting sih, dan karena sudah terjawab, saya memang merasa ta'aruf ini jadinya lebih straight to the point gitu. Jadi semuanya diomongin di depan. Jadi, dan kenapa harus jujur supaya nanti di belakang tuh nggak ada pura-pura yang baru ketahuan dan kecewa gitu. Betul. Dan sampai akhirnya semakin yakin, terus memutuskan menikah. Orang tua juga setelah dipertemukan dua-duanya yakin, dan akhirnya sekarang lah sudah jalan 4 tahun dan punya anak 2. Masya Allah, luar biasa. Benar sekali tadi ya yang disampaikan Mas Badi. Ada hal yang menarik tadi yang saya dapat, ternyata proses ta'arufnya itu belajar dari film ayat-ayat cinta ya. Oh, luar biasa sekali. Artinya yang selama ini bisa dikatakan sebagai profesi, ternyata dari profesi itu bisa mendapatkan pelajaran, dalam hal ini pelajaran ta'aruf. Dan mungkin anak pesantren atau para aktivis Islam gitu. Tapi yang nggak ada. Wah, luar biasa ya. Nah, jadi waktu proses syuting Ayat Cinta itu, kan kami beneran pergi ke Mesir untuk ya menapak tilas apa isi buku novelnya itu kan. Dan selama pendalaman di sana memang kami tuh didampingi mahasiswa Indonesia yang kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir. Masya Allah. Jadi kalau saya ada pertanyaan, saya nanya ke mereka yang membimbing, yang ngasih jawaban. Jadi waktu saya lagi mikir bagaimana cara yang tepat untuk cari pasangan, ya mereka yang muncul di kepala saya gitu. Oh ya kan sih waktu itu belajar ta'aruf dari mereka. Saya coba baca-baca ulang dan ya saya coba deh cara ini. Gitu. Ternyata hasilnya lebih bagus. Ya, buktinya sekarang sudah jalan 4 tahun. Betul, alhamdulillah. Iya, semoga sakinah, mawaddah dan warahmah ya. Oke. Nah, oke. Tadi meyakinkan ke orang tua juga yang saya tangkap, ibunya juga sempat kaget ta'aruf gitu. Nah, dan ini barangkali dialami juga oleh teman-teman di luar sana, sulit banget gitu meyakinkan orang tua untuk menikah. Tidak hanya misalnya soal perbedaan usia, tetapi juga tataran cara menikahnya dalam hal ini ta'aruf. Nah, punya tips enggak nih, Mas Fedi, bagaimana cara agar orang tua kita itu bisa yakin gitu bahwa kita itu dengan cara ta'aruf ini ternyata
cara yang lebih baik? Punya tips-tips nggak untuk meyakinkan orang tua? Caranya, teorinya simple, sederhana, tapi untuk dipraktekkan memang susah. Betul. Kalau pengalaman saya itu gini, ya tentunya kita amalkanlah doa-doa atau apa untuk menguatkan atau supaya dikabulkan. Tapi orang tua itu kan yang mendidik kita dari lahir sampai dewasa. Betul. Naluri atau insting mereka itu kuat. Jadi saat sudah minta izin dan tidak yakin, jangan dipaksa. Karena mungkin orang tua itu juga bingung cara menjelaskan saat dia merasa kurang sreg gitu. Ya kalau dilihat, oke, pendidikan bagus, ininya bagus, tapi kok masih ada yang kurang gitu ya. Nah, menurut saya kalau memang berat sekali untuk mengizinkan, legowo gitu, ikhlas, oke, mungkin bukan ini. Nah, itu makanya teori sederhana, tapi prakteknya kalau misalnya mau banget, berat kan ngejauhinnya gitu. Atau melepasnya, tapi ya gitu, aku yakin naluri atau insting orang tua itu kuat dan berat mengizinkan, ya sebaiknya jangan dipaksa. Karena kalau dengan maksa itu takutnya gak tulus, bisa jadi masalah di kemudian hari. Gitu. Betul. Iya, oke, Masya Allah. Nah, saya yakin juga Mas Fedi barangkali bisa melihat temannya yang selama ini berpacaran ya. Dan yakin bisa hidup di lingkungan yang sana juga, baik itu di kampus ya. Saya baca profilnya ternyata dari UI juga, dan kalau tidak salah ya betul ya? Iya, betul. Dari UI. Nah, kemudian musisi juga. Nah, saya yakin bisa menemukan realita banyak orang-orang yang berpacaran. Ada nggak hal yang paling unik, perbedaan nih, yang menurutnya Mas Fedi, perbedaan antara pacaran dengan ta'aruf? Apa yang paling unik gitu perbedaannya? Perbedaan yang unik. Jadi waktu masa pacaran itu memang ya kebanyakan di sekeliling saya itu juga pacaran. Betul. Tapi waktu saya memutuskan ta'aruf, bisa dibilang di lingkungan saya yang pertama. Gitu. Ya. Jadi kalau ditanya apakah saya pernah melihat yang dengan mata kepala langsung orang lain yang ta'aruf seperti apa, belum pernah lihat sih. Pernah, ya. Tapi makanya acuan saya waktu itu mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang kuliah di Al-Azhar yang sudah menikah, saya tanya-tanya, kamu menikahnya ta'aruf gitu. Waktu pendalaman film Ayat Cinta, kamu menikahnya ta'aruf, iya. Itu jadi seperti apa gitu? Ya dia menjelaskan dari mulai kalau ta'aruf itu sebenarnya definisinya itu adalah perkenalan. Tapi kalau saat laki-laki mengajak perempuan ta'aruf, itu konteksnya itu biasanya sudahan. Ya dia jelasin, oh ya memang untuk saya saat itu apa ya, agak sulit dipercaya karena singkat sekali ya. Padahal ini kan nikah niatnya untuk seumur hidup ya. Tapi di situ saya juga belajar ternyata soal waktu itu memang tidak harus sebentar, tapi ya jangan kelamaan gitu. Yang penting karena menikah itu menurut saya soal kompatibel ya. Kalau kita nyari yang ganteng, nggak ada habisnya deh. Banyak nyari yang cantik, nggak ada habisnya. Akan selalu ada yang lebih cantik gitu. Tapi apakah kita ini kompatibel gitu? Apakah kalau saya A, kamu siap menyambut B, atau sebaliknya? Jadi kita punya jalan tengah yang sama gitu. Nah, itu yang penting. Nah, jadi yang saya lihat, mungkin di mata lingkungan saya yang unik jadinya, karena saya tidak melihat yang ta'aruf seperti saya di lingkungan saya waktu itu. Rata-rata memang pacaran pada umumnya. Betul. Dan sekarang ta'aruf malah menjadi seperti trendy gitu ya di kalangan teman-teman. Itu saya baca atau di medsos memang mengarah ke sana. Sama luar biasa. Trendy ya, itu kan udah dari dulu. Iya, betul. Mungkin konsepnya terlupakan, muncul lagi gitu.
Iya. Nah, sama juga dengan jilbab juga dulu ya. Dulu kalau kita sebelum film Ketika Cinta Bertasbih dulu tuh yang long dress itu belum banyak banget yang pakai. Tapi setelah itu banyak banget yang pakai gitu ya long dress. Dan ternyata memang film itu bisa menjadi salah satu inspirasi gitu. Dan memang ini sudah menjadi cita-cita awal Mas Fedinya gitu ya. Bergabung di film itu punya target memang bagian dari menyebarkan kebaikan atau memang ada cuma hobi atau ada aspek lain gitu yang membuat Mas Fedi dulu aktif di dunia perfilman juga nih. Kalau aktor sebenarnya bukan cita-cita. Kalau saya memang Oh dari gitu. zaman sekolah itu sukanya musik, pengen Oh, membuat musik gitu, pengen bermusik. Nah, heeh. aktor itu dulu kan saya model, dan Mm-mm. waktu perfilman Indonesia mulai bangkit, itu Oh PH-PH iya. film tuh banyak mengundang manajemen model untuk ikut audisi. Hmm. Nah, Hmm. manajemen saya termasuk salah satunya, dan akhirnya uh, ngelihat film Indonesia yang mulai bangkit waktu itu kayak seru juga nih gitu kan. Dan datang audisi, ya alhamdulillah dapet, ya keterusan. Karena di situ saya melihat proses film itu ternyata susah dengan pendalamannya, tapi merasa banyak banget dapat ilmu gitu. Ya Hmm. kayak di Ayat-Ayat Cinta, banyak mendalami Islam. Waktu saya main di film Dua Tanda Cinta, saya jadi tentara, saya belajar Nah. tentang bagaimana latihan untuk menjadi tentara. Waktu 5 cm saya naik gunung. Nah, Hmm. di situ saya jatuh cinta karena selain itu ya bekerja, tapi dapat banyak ilmu. Nah, dan Hmm. saya juga menyadari efeknya ternyata terhadap penonton Nah, itu itu luar biasa, betul betul. dan berbekas dan didiskusikan, mau kritiknya bagus, mau kritiknya jelek, tapi dengan mereka berdiskusi, menurut saya itu bagus. Hmm. Nah, jadi ya sampai sekarang keterusan. Oke, oke, sip. Nah, ini saya ingin berbicara detail tadi kembali kepada Prof. Ta'aruf terkait kenapa begitu yakin gitu bisa memilih bahwa saat inilah jodoh yang pas buat saya gitu dalam ta'aruf. Selama ini kan orang berpandangan bahwa ternyata bahwa ta'aruf itu seolah-olah beli kucing dalam karung, beli baju dalam lemari gitu. Nah, apa yang membuat Mas Wedi Nuril itu bisa yakin bahwa ternyata dengan ta'aruf ini bisa uh, lebih baik gitu dibandingkan dengan pacaran? Oke. Sebenarnya saya saat itu tidak merasa apakah ta'aruf lebih baik. Tapi memang ini adalah cara yang belum berbeda, yang belum pernah saya coba. Saya mau lihat seperti gimana gitu. Tapi yang membuat saya yakin, pertama memang kita harus tahu ya hak dan kewajiban saat kita sudah menjadi suami dan istri itu seperti apa. Mungkin kita tanya balik ke diri saya sendiri saat kita sudah mempelajari hak dan kewajiban suami istri, mau melihatnya dari sudut pandang agama atau sudut pandang psikologis, kita ini sebenarnya udah siap belum? Gitu. Baru setelah itu kita sudah merasa yakin, ya saat proses ta'aruf itu kita mulai bertanya ke pasangan kita, bagaimana konsep membangun rumah tangganya. Hal-hal yang kecil deh, seperti saya tidak bisa masak, jadi saya ingin lebih memilih bekerja. Kamu mau seperti itu? Ya tinggal dijawab secara jujur. Oh enggak, saya maunya istri saya bisa masak. Ya berarti nggak ketemu kan? Betul, betul. Oke, berarti nggak cocok gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang memang harus diperjelas di depan. Nah, kebetulan apa pertanyaan-pertanyaan saya itu dan apa yang ditanyakan istri saya ke saya itu, kami berdua ketemu jalan tengahnya. Nah, itu jadi menambah keyakinan juga. Nah, ketiga, ya ini yang agak sulit dijelaskan dengan kata-kata. Yakin itu ada aja gitu. Mau orang bilang yakin kamu belum terlalu lama kenal dia. Betul. Yakin?
ya saya udah tahu insya Allah nanti mesti ngapain. Rencana kita membangun rumah tangga seperti apa sejauh ini kalau dibicarain itu ketemu jalan tengahnya. Jadi apalagi gitu. Yakinlah gitu. Apakah itu akan bahagia seterusnya? Ya kita nggak pernah tahu. Tapi untuk menuju ke jenjang pernikahan itu, saat itu saya yakin. Jadi mungkin kalau mau di recap, yaitu kita tahu dulu apa hak dan kewajiban kita sebagai suami dan istri, bicarakan dulu konsep rumah tangganya seperti apa, dan kalau sudah ketemu jalan tengahnya sih harusnya nggak perlu ragu lagi. Kecuali kalau memang masih pengen jalan-jalan kemana sendiri, itu ya itu nggak usah cari istri dulu. Iya, berarti taruh untuk menikah gitu ya, bukan untuk main-main gitu ya. Harusnya seperti itu sih sebaiknya gitu. Nah, kalau taruh masih main-main buat apa ya, kamu menjomblo dulu aja gitu. Oh ya, sebelum ini kenalnya dulu di mana dengan istrinya gitu? Gimana proses mengenalnya? Oh, di Jogja. Di Jogja. Jadi kenal di Jogja. Waktu itu saya lagi syuting di Jogja. Nah, terus saya mau makan sate kelatak. Nah, sebenarnya saya ngajak teman istri saya untuk nemenin saya nganterin ke daerah Imogiri. Cuma dia sibuk, akhirnya dia minta tolong Fani, saya untuk nganterin. Wah, saya bilang saya belum pernah ketemu nih. Canggung nggak ya? Udah santai aja, anaknya asik kok gitu kan. Ya udah akhirnya saya berdua sama teman saya dan istri saya ngajak 2 temennya juga, kami berlima pergi makan. Di situ ada ketertarikan kayak wah lucu nih gitu. Terus habis makan sate kelatak itu beberapa hari kemudian ketemu lagi, biasalah makan-makan juga. Ada semakin ketertarikan, cuma belum melakukan pendekatan karena dia di Jogja, saya di Jakarta. Dan waduh kalau jarak seperti ini dan belum kepikiran untuk serius seperti ingin menikah gitu kan. Nah, akhirnya saya pulang ke Jakarta, nggak lama dia ke Jakarta untuk liburan sih niatnya. Untuk liburan, oke, ketemu lagi, nongkrong, makan-makan, kok rasanya semakin tertarik gitu. Dan ternyata dia ada niat untuk pindah ke Jakarta untuk kerja di Jakarta. Saya merasa wah ini kayaknya apa ini takdirnya udah diatur seperti ini. Terus daripada mikir panjang-panjang, ya udah deh coba ketemu lagi, ngobrol lagi beberapa kali. Ya muncullah untuk mencoba ta'aruf itu. Nah, dan seterusnya seperti yang sudah saya ceritain tadi. Jadi nggak menduga aja bisa lagi di Jogja ketemu seseorang dan akhirnya menjadi istri. Berarti beda banget, ada batasan seperti pacaran yang selama ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ya. Kalau ada batasan nggak bagaimana proses ta'arufnya gitu? Mungkin yang beda dengan pacaran gitu, batasan-batasannya gitu. Mungkin pertanyaan saya, Pak, definisi pacaran kita gimana tuh Munawar? Nah, kalau selama ini sih, oh iya betul. Nah, karena kalau saya mengartikan pacaran itu proses having fun, mencari kesenangan antara laki-laki dengan perempuan selama ini, maupun juga dengan bertujuan untuk menikah. Nah, seringkali definisi itu sering bergeser ya. Kondisi kita hari ini justru pacaran sudah kebalik gitu ya. Mereka sudah mulai pegangan tangan, belum halal sudah boncengan ke sana kemari, bahkan lebih dari itu, dan itu sudah menjadi hal yang wajar saat ini. Nah, ada nggak yang beda dengan ta'aruf gitu seperti itu? Oke, lalu saya ulang lagi proses having fun. Iya, having fun. Ini yang mau kita pakai ya definisi pacarannya ya, having fun betul. Tanpa niat kepernikahan. Betul, ya. Oke.
terus sudah mulai Jalan berpegangan, bareng. jalan Nah, bareng, sekarang bahkan berpegangan lebih dari tangan. itu, lebih canggih lagi dari itu. Lebih dari itu maksudnya apa tuh, Bu Novel? Oh, kalau kita lihat kan kasus pergaulan bebas di Indonesia ya, seperti di Bogor pernah dirilis di Radar Bogor itu dalam 1 minggu 2 siswi di Bogor hamil. Nah dan itu rata-rata katanya Oh, baru oke. pacaran ya. Maksudnya sudah berhubungan badan Betul, gitu ya? ya Oke, oke, betul. oke. Eh, Berarti kembali ke pertanyaan nih, perbedaan eh, yang ta'aruf Mm-mm, dengan pacaran. betul Ya betul. kalau saya sih waktu ta'aruf memang sangat menjaga dan tidak menyentuh intinya, Masya Allah, luar tidak biasa. menyentuh. Terus kalau seperti definisi yang tadi, ya have fun. Ini karena niatnya udah langsung untuk menikah ya. Betul. Dan misalnya yang seperti berpegangan tangan sih memang saya tidak waktu itu. Gitu. Apalagi yang Mm-mm. seterusnya gitu. Wah, luar biasa. Ya, baik ini sangat luar biasa ya karena hal yang paling menarik menurut saya karena Mas Fedi ini seperti sosok yang barangkali seperti yang pertama gitu di saat yang lain belum mengenal ta'aruf tapi Mas Fedi alhamdulillah sudah memberikan contoh pada saat itu gitu dengan belajar melalui film gitu. Nah, ada juga hal yang menarik yang saya ingin tahu gitu ya terkait soal perfilman ini ya. Ini kan berarti bisa dikatakan sekali lagi belajar dari film. Apakah memang dari awal ini memilih ta'aruf ini karena misalnya ada pengaruh misalnya belajar di film di dalam hati itu ada dorongan wah kalau saya pacaran nanti gimana kata orang dong saya sudah main film ini gitu ada nggak perasaan-perasaan seperti itu atau bayang-bayang seperti itu karena seringkali juga kita berdakwah oh penting pokoknya saya dakwah saja dulu kalau sudah berdakwah insya Allah seolah ada tamparan bagi saya itu kalau saya pacaran wah gimana dong saya sudah berdakwah kok saya pacaran gitu emang ada pengaruh seperti itu gitu. Oke, saya sih waktu film Mata Cinta Meledak itu memang ada dampak yang saya tidak menduga bahwa orang melihat saya itu seperti Fahri. Fahri betul ya. Dan itu buat saya berat sekali karena saya masih jauh sekali daripada Fahri. Bisa dibilang oke, acting saya bisa seperti itu, tapi dalamnya saya masih pada seperti itu. Dan memang kalau saya apa ya misalnya ada padahal saya tidak pernah mengklaim saya itu seperti Fahri. Fahri itu seperti karakter yang saya perankan gitu. Nah, pokoknya semenjak film itu apapun yang ingin saya lakukan, tapi bisa dibilang tidak seperti Fahri, ya itu masih saya lakukan aja karena yang dikenal orang itu Fahrinya dan saya juga belum mengklaim saya ini sudah menjadi pendakwah lewat film gitu. Dan itu memang sering jadi apa ya perdebatan gitu. Tapi ya saya selalu mengingatkan, oke, walaupun film Ayat Cinta itu meledak, saya berperan sebagai Fahri, tapi saya tidak seperti dia, saya masih jauh dari dia. Jadi kalau misalnya apa yang saya lakukan kalian masih belum bisa menerima, ya maaf tidak maaf, tapi saya masih mau menjadi diri saya gitu. Mungkin kalian yang bisa belajar membedakan antara kehidupan nyata dan film itu berbeda kayak gitu. Gitu. Jadi waktu kembali ke waktu saya memutuskan untuk ikut ta'aruf itu apa ya? Memang dari keinginan saya aja sih tidak memikirkan oh orang ini akan lebih mendukung saya kalau saya ininya ta'aruf. Enggak, itu hanya personal saya. Ibarat ilham yang muncul tiba-tiba, oke, saya akan coba gitu. Dan pengen pembuktian juga kalau memang ta'aruf ini katanya cara yang
mungkin dalam Islam yang sehat atau yang tepat untuk penemuan pasangan, oke, saya mau coba dan saya mau lihat seperti apa. Oke, baik, luar biasa, ini banyak pelajaran yang kita dapatkan. Oke, ini selanjutnya. Nah, kira-kira apa nih pesan nih buat sahabat-sahabat yang hari ini memilih untuk tidak berpacaran dan juga lebih memilih untuk bertaaruf, yang selama ini mereka masih merasa minder gitu. Ya, ada pesan yang diberikan pada sahabat-sahabat Indonesia tanpa pacaran nih. Pesan kalau mereka merasa minder. Iya, betul. Oke, kalau saya nanya dulu boleh, Munafar? Boleh. Ini kan sebagai gerakan Indonesia tanpa pacaran. Berarti tadi pacaran itu definisi yang Munafar gunakan ya hubungan yang having fun, tidak menuju keseriusan, bahkan sudah menjurus ke yang pergaulan bebas gitu ya. Betul. Gitu lebih. Dan memang yang bergabung ke Indonesia tanpa pacaran ini pemikirannya seperti itu ya, mereka ingin hubungan yang serius ke depan. Betul, iya. Okay. Memang segmennya dan tagline yang saya buat memang targetnya seperti itu. Bukan orang yang sebenarnya masih berpacaran, walaupun ini boleh juga. Kalau orang yang masih berpacaran, ketika mendengar Indonesia sama pacar, serem banget gitu ya. Nah, dan memang segmennya yang saya target itu memang yang sudah hijrah, karena memang selama saat itu sudah trennya anak muda hari ini untuk tidak berpacaran. Makanya memang saya gabung dalam komunitas ini. Bukan menyerang mereka sebenarnya yang sedang berpacaran. Oke. Ya, dan biasanya yang sudah bergabung, salah satu yang paling sering didengar dari mereka tentang pacaran itu seperti apa? Wah, itu parah sekali. Saya kebetulan pernah melakukan riset ya ketika menyelesaikan naskah Indonesia tanpa pacaran ini. Nah, kebetulan saya punya bukunya beberapa tahun yang lalu untuk menyelesaikannya. Dan saya juga mengumpulkan data-data gitu seperti dari BKKBN ya, di Ponorogo, di Ponorogo itu dari 10 gadis misalnya yang jalan yang baik-baik tinggal 2 orang gitu. Nah, itu sudah sampai pada tingkat keparahan sekali. Dan memang faktanya seperti itu. Dalam 1 bulan itu saya, misalnya bulan yang lalu ya, saya mengumpulkan tindakan kekerasan, bahkan sampai pada tindakan kekerasan yang berawal dari pacaran itu, data yang saya kumpulkan itu sampai 8 kasus yang berawal dari pacaran semua. Ya, ya, jadi memang pacaran itu saat ini sudah mulai mengalami proses pergeseran gitu. Oke. Berarti dengan kampanye Munafar ini ada orang datang dan menceritakan pengalaman buruk mereka soal pacaran gitu. Betul. Oke. Nah, soalnya di lingkungan saya ada yang pacaran tapi baik-baik aja. Gitu. Iya. Dan akhirnya menuju ke pernikahan gitu. Jadi memang waktu diajak diskusi, saya tertarik, pernah dengar, saya kan belum tahu banget gerakan yang dilakukan ini, visi misinya, dan kira-kira orang yang datang untuk belajar itu problem mereka yang sering terjadi itu apa? Jadi seperti itu tadi. Iya, memang chat yang kita terima itu, mohon maaf ya, dalam sehari itu kita sampai kewalahan menerima chat rata-rata, mohon maaf, kehormatan mereka sudah tergadaikan gitu, yang berawal dari pacaran ini. Ya. Oke. Jadi untuk membantu mereka yang ingin berhijrah, berhubungan tapi tidak mau ke arah yang seperti itu gitu. Betul. Kita hanya media edukasi, bukan untuk macomblang sebenarnya. Oh gitu. Iya, nggak berani saya. Tapi banyak yang minta dicomblangin. Banyak banget. Tapi saya nggak berani, soalnya sistem online saat ini sangat sulit kita deteksi orangnya. Iya. Apalagi pandemi gini mesti jaga jarak. Betul. Oke, kalau gitu tadi kembali ke pesan-pesannya. Tadi ada yang masih minder tuh, kenapa ya kira-kira? Karena selama ini misalnya yang lainnya pada rata-rata punya pacar gitu, cuma aku yang jomblo. Ya. Saya bisa mengerti perasaannya, karena memang ada beberapa yang suka ngeledekin orang jomblo. Betul. Saya termasuk yang dulu sempat jomblo lama sekali, karena saya memang pengen jomblo. Dan ya yang ngeledekin juga ada beberapa. Tapi
mungkin perlu ditanya lagi di dalam diri kita masing-masing lah. Sebenarnya kalau kita memang mau ta'aruf kayak atau mau pacaran kayak, buat apa sih gitu. Supaya nggak diledek temen atau memang apa, itu penting sekali ya. Kalau saya sih selalu berusaha untuk bertanya dulu ke dalam diri sendiri, saya ini ingin melakukan sesuatu itu karena apa sih gitu. Itu dulu sih yang penting. Memang masih bingung, ya cobalah nggak mendengar kata-kata orang di sekeliling yang buruk atau negatif gitu. Dan kalau memang sudah punya keyakinan untuk bisa hubungan yang lebih serius, ya kembali ke yang tadi, coba pelajari dulu apa itu hak dan kewajiban suami dan istri, terus dukungan dari orang tua, keluarga tentunya, dan saat itu semua sudah dijalankan, tuh keyakinan itu akan muncul dan melangkah itu memang paling sulit sih. Tapi gimana kita punya orang-orang di sekeliling kita yang sangat mendukung, berpikiran positif, nah itu juga penting. Ya lingkungan kita juga penting sih. Kalau lingkungan kita, komunitas kita berada, betul. Komunitas kita tuh penting. Kalau mereka orang-orang yang suportif dan berpikiran positif, itu juga sangat membantu. Masya Allah. Iya, luar biasa. Oke, ini pertanyaan terakhir ini. Tidak terasa ternyata kita sudah 1 jaman nih ya. Kebetulan saya berada di Indonesia Tengah, bentar lagi maghrib. Saya sedang di Kendari sekarang. Kendari? Iya betul, di Kendari. Oke, saya ini sempat paling jauh ke situ tuh Buton. Buton, oh iya, Sulawesi Tenggara sama-sama. Berarti pernah ke keraton ya? Pernah. Iya. Oke, tips nih supaya selalu istiqomah nih dalam kebaikan dan dalam kebenaran. Menurutnya Mas Fedi bagaimana nih? Saya justru mau nanya sama Munafar, ada tips. Oke. Istiqomah itu susah sekali. Betul. Karena tiap hari ada aja ujian dan godaan ya. Kalau tips dari saya itu memang penting untuk punya guru atau pembimbing gitu, yang senantiasa tulus untuk mengingatkan kita dan membimbing saat kita lagi susah atau lagi bingung. Karena kalau kita nggak punya guru atau pembimbing itu, dengan banyaknya informasi sekarang ya, itu kita akan kebingungan. Betul. Jadi itu penting sekali. Yang kita merasa memang beliau bisa menuntun kita ke jalan yang lebih baik. Itu penting sekali buat saya. Dan beliaulah yang akan menjaga kita untuk tetap istiqomah. Istiqomah itu susah sekali, dan kita harus punya guru. Iya, punya guru ya, luar biasa. Baik, syukron jazakallah. Terima kasih banyak pada Mas Fedi hari ini. Sama-sama, terima kasih sudah mengajak saya diskusi. Oh, luar biasa. Iya, alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini. Insya Allah kita akan bagikan pada sahabat-sahabat Indonesia Tanpa Pacaran. Kita kurang lebih ada 7.000 orang yang bergabung dalam grup WA sebenarnya selama ini. Mereka kita rutin kirimkan artikel-artikel dan juga video-video inspirasi pada sahabat-sahabat yang sedang proses berhijrah ini. Ya, dan insya Allah salah satu video ini kita akan berikan juga pada sahabat Indonesia Tanpa Pacaran, dan jika diizinkan insya Allah kita akan upload di YouTube-nya Indonesia Tanpa Pacaran ya. Dan kita juga share beberapa potongan yang tadi yang sangat inspirasi sekali di Instagram. Alhamdulillah ada kurang lebih 1 juta orang yang follow Instagram Indonesia Tanpa Pacaran. Ya, baik, terima kasih sekali lagi pada Mas Fedi. Insya Allah selalu sehat, dan saya mendoakan semoga keluarganya selalu sakinah, mawaddah dan warahmah
rezekinya Doa juga yang sama. dilancar. Iya, amin. Semoga dilancarkan rezekinya ya, insya Allah. Amin, amin. Amin. Oke, terima kasih teman-teman sekalian, sahabat Indonesia Pacaran. Pertemuan kita hari ini, alhamdulillah tidak terasa kurang lebih 1 jam bersama Mas Fedi Nuril. Kita berharap teman-teman sekalian bersama-sama mengambil pelajaran atau ibroh agar kita juga bisa semakin taat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah kita. Terima kasih dari saya mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata dan sikap kami, dan kita tutup dengan istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.